Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Dwi Chandra dengan NIM 122480041. Di sini saya akan membahas mengenai Electrical Submersible Pump atau ESP. Electrical Submersible Pump atau pompa listrik yang dibuat atas dasar pompa sentrifugal bertingkat banyak, di mana keseluruhan pompa dan motornya ditenggelamkan ke dalam cairan. Pompa ini digerakkan dengan motor listrik di bawah permukaan melalui suatu motor atau shaft yang memutar pompa dan akan memutar impeller pompa. Eh, Perputaran itu menimbulkan gaya sentrifugal yang digunakan untuk mendorong fluida ke permukaan. Electrical submersible pump itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dapat digunakan pada sumur dengan jumlah fluida yang besar, umur pompa relatif lama, dapat digunakan pada sumur miring, efisiensi pompa cukup besar yaitu 60-70%. Dapat beroperasi pada viskositas yang tinggi dan ESP digunakan untuk sumur dengan water cut tinggi dan GOR rendah. Untuk keterbatasan atau kekurangannya itu motor listrik dapat mudah mengalami kerusakan, biaya kapital awal relatif lebih besar dibandingkan gas lift. Terus kerusakan kabel sering terjadi, korosi dan abrasi dikarenakan fluida yang mengalir sangat besar. Terus ada gas dan benda padatan akan mengganggu operasi. Gas yang diperbolehkan masuk ke pompa adalah kurang dari 10%. Berikut merupakan instalasi pompa ESP, gambarannya. Nah, electrical submersible pump sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu peralatan di atas permukaan dan peralatan di bawah permukaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai peralatan di atas permukaan. Itu yang pertama ada wellhead atau kepala sumur, dilengkapi dengan tubing hanger khusus yang mempunyai lubang untuk kabel pack-off atau penetrator. Kabel pack-off ini biasanya tahan sampai tekanan 3000 PSI. Terus yang kedua itu ada junction box, suatu tempat yang terletak antara switchboard dan wellhead yang berfungsi untuk tempat sambungan kabel atau penghubung kabel yang berasal dari dalam sumur dengan kabel yang berasal dari switchboard. Junction box juga digunakan untuk melepaskan gas yang ikut dalam kabel agar tidak menimbulkan kebakaran di switchboard. Lalu yang ketiga itu ada switchboard. Itu berfungsi sebagai pengendali atau kontrol peralatan pompa yang ditenggelamkan ke dalam sumur. Alat ini merupakan kombinasi dari motor starter, alat pelindung dari overload atau underload, dan alat pencatat serta kuat arus listrik selama dalam kondisi operasi atau ammeter recording. Terus yang keempat itu ada transformer. Alat untuk mengubah tegangan listrik bisa untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Alat ini terdiri dari core atau inti yang dikelilingi oleh coil dari lilitan kawat tembaga. Selanjutnya kita masuk ke peralatan di bawah permukaan. Itu yang pertama ada motor listrik. Motor ini berfungsi sebagai tenaga penggerak bagi unit pompa atau prime mover. Motor merupakan motor induksi tiga fasa yang terdiri dari dua kumparan yaitu stator bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak. Rotor ini dihubungkan dengan proses yang terdapat pada pompa shaft sehingga impeller pompa akan berputar. Karena diameter luarnya terbatas, itu tergantung dari diameter casingnya. Maka untuk mendapatkan horsepower yang cukup, maka motor dibuat panjang dan berganda atau tandem. Motor ini diisi dengan minyak yang mempunyai tahanan listrik atau dielectric strength yang tinggi. Minyak tersebut selain berfungsi sebagai pelumas juga berfungsi sebagai tahanan atau isolasi dan sebagai penghantar panas motor yang ditimbulkan oleh perputaran rotor ketika motor tersebut bekerja. Panas tersebut dipindahkan dari rotor ke bushing motor yang selanjutnya dibawa ke permukaan oleh fluida sumur yang terproduksi. Selanjutnya ada PS unit atau pressure sensing instrument, suatu alat yang mencatat tekanan dan temperatur sumur. PSI itu mempunyai dua komponen pokok yaitu PSI downhole unit itu dipasangkan di bawah motor tipe upper atau central tandem karena alat ini dihubungkan pada way
dari elektrik motor yang seolah-olah merupakan bagian dari motor tersebut. Terus yang kedua, itu PSI Surface Readout, bagian dari sistem yang mengontrol kerja downhole unit serta menampakkan atau display informasi yang diambil dari downhole unit. Selanjutnya itu ada protektor. Protektor ini dipasang di atas motor dan di bawah pompa. Fungsinya antara lain tuh memberikan ruang untuk mengembangkan atau penyusutan minyak pelumas, mencegah fluida masuk ke rumah motor, menyimpan minyak motor dan minyak pelumas, memberikan keseimbangan tekanan dalam motor dengan tekanan luar, yaitu tekanan fluida sumur pada kedalaman tertentu. Secara umum, protektor itu mempunyai dua macam tipe, yaitu positif cell atau modular tipe protektor dan labirinti tipe protektor. Selanjutnya itu ada intake atau gas separator. Itu dipasang di bawah pompa dengan cara menyambungkan sumbunya atau shaft memakai coupling. Intake ada yang dirancang untuk mengurangi volume gas yang masuk ke dalam pompa, disebut gas separator. Selanjutnya ada unit pompa. Itu merupakan multi-stage centrifugal pump yang terdiri dari impeller, diffuser, shaft atau tangkai, dan housing, itu rumah pompa. Di dalam housing, pompa terdapat sejumlah stage, di mana tiap stage terdiri dari satu impeller dan satu diffuser. Selanjutnya peralatan di bawah permukaan itu ada pompa. Pompa itu fluida yang masuk ke dalam pompa melalui intake dan akan diterima oleh stage paling bawah dari pompa. Impeller akan mendorong masuk sebagai akibat proses sentrifugal. Maka fluida tersebut akan terlempar keluar dan diterima oleh diffuser. Oleh diffuser, tenaga kinetis atau velocity. Fluida akan diubah menjadi tenaga potensial atau tekanan dan diarahkan ke stage selanjutnya. Pada proses tersebut, fluida memiliki energi yang semakin besar dibandingkan pada saat masuknya fluida tersebut. Selanjutnya itu ada electrical cable. Power cable gunanya itu untuk mengalirkan arus listrik dari switchboard ke motor. Power yang dibutuhkan oleh motor disalurkan dari permukaan melalui kabel listrik yang dilapiskan dengan penyekat. Kabel ini ditempatkan sepanjang tubing dengan klem. Unit kabel ini terdiri atas 3 buah kabel tembaga yang satu sama lain dipisahkan dengan pembalut terbuat dari karet dan keseluruhannya dibungkus dengan pelindung baja. Ada 2 jenis kabel, yaitu flat kabel atau pipih dan rod kabel itu bulat, yang penggunaannya tergantung pada besar ruang atau cleanser yang tersedia. Selanjutnya ada check valve dan breather valve. Itu kalau check valve itu dipasang 2-3 join di atas pompa. Gunanya untuk menahan liquid agar tidak turun ke bawah yang mana mengakibatkan pompa berputar terbalik sewaktu pompa mati. Sedangkan breather valve itu berada 1 join di atas check valve digunakan untuk mengeringkan fluida ke anulus bila suatu bor atau besi dijatuhkan dalam tubing untuk membukanya. Dan yang terakhir itu ada centralizer, itu berfungsi untuk menjaga kedudukan pompa agar tidak bergeser atau selalu di tengah-tengah pada saat pompa beroperasi, sehingga kerusakan itu mengurangi gesekan dan dapat dicegah. Berikut sumber yang saya pakai. Dan sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.